Apa judul skripsi kamu? Teori apa yang kamu gunakan? Apakah penelitianmu sudah didukung teori? Kalau sudah, bab berapa, halaman berapa, paragraf berapa, baris nomor berapa? Oke teman-teman, jawab aja sesuai dengan yang teman-teman pelajari dan yang ada pada skripsinya teman-teman. Jadi skripsi yang baik itu skripsi yang tidak bohong. Jadi sesuai dengan keadaan. Kalau misalnya tidak didukung teori, ya bilang aja tidak didukung teori. Kalau misalnya menemukan teori baru, ya bilang aja menemukan, kayak gitu. Jadi jangan pernah membohongi penelitian yang kalian lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kali ini aku akan share video tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada skripsi kualitatif ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan ketika sidang skripsi, terutama untuk skripsi yang kualitatif. Jadi ini berdasarkan pengalamannya teman-teman. Jadi yang pertama, dulu ketika saya ujian atau sidang skripsi, itu pertanyaannya yang pasti apa judul skripsi kamu. Jadi kamu jangan sampai nggak inget atau nggak hafal apa judul skripsi kamu. Jadi kamu benar-benar harus hafalin judul skripsi kamu itu apa. Jangan sampai ditanya judul skripsi aku koordinasi kinerja, jangan sampai seperti itu. Jadi harus kalian jawab dengan lantang, jelas, dan harus hafal kayak gitu. Usahakan jangan membaca ya. Kemudian yang kedua, apa rumusan masalah penelitianmu? Selain judul, rumusan masalah juga perlu kamu hafal ya. Untuk yang ketiga, halaman berapa yang menjadi jawaban atas rumusan masalahmu. Jadi kalian harus tahu, misalnya rumusan masalah pertama itu kira-kira ada di halaman berapa ya, kayak gitu. Kemudian apa kesimpulan dari skripsimu? Biasanya setelah rumusan masalah terus ditanyain jawabannya ada di halaman berapa, kemudian ditanyain langsung ke conclusion atau kesimpulan kamu. Jadi seorang penguji itu akan mensinkronkan antara rumusan masalah, jawaban penelitian, dan juga conclusion atau kesimpulan. Kira-kira itu sinkron apa enggak, kayak gitu. Kemudian setelah itu baru deh kalian bakalan ditanya-tanya lebih detail, misalnya mengenai apa keunikan dari lokasimu, kenapa kamu memilih lokasi itu, kenapa kamu ambil judul ini, apa bedanya, apa yang membedakan lokasi penelitianmu dengan yang lain sehingga kamu meneliti di situ, kayak gitu. Kemudian pasti kalian akan ditanya teori apa yang kamu gunakan pada skripsimu, kayak gitu. Kemudian apa saja hasil temuan dari penelitianmu, kamu juga akan ditanya. Jadi kalian jika menemukan sebuah temuan, teman-teman bisa langsung catat aja. Jadi sebelum ujian atau sidang skripsi, teman-teman bisa menyiapkan dulu kira-kira hal-hal penting apa yang sudah teman-teman temuin, kayak gitu. Kemudian pasti ditanya, ini menggunakan metode penelitian apa, kemudian teknik penelitian apa, apakah kesimpulan itu sudah menjawab dari rumusan masalah, kayak gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau biasanya teman-teman kesimpulan itu menyimpulkan dari seluruh isi suatu bab. Nah, di sini teman-teman yang paling penting adalah teman-teman harus menyimpulkan itu sesuai dengan rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya ada 2, berarti di conclusionnya juga harus sesuai, kayak gitu. Jangan sampai melebar kemana-mana atau malah nggak menjawab rumusan masalah itu sendiri. Kemudian begini, apakah penelitianmu itu benar-benar didukung oleh teori? Jika benar, maka tunjukkan halaman berapa, teorinya siapa, kayak gitu. Menggunakan bukunya siapa, buku apa, covernya warna apa, juga seperti itu. Kadang ya ditanyain sampai ke detail covernya. Kemudian kalian juga pasti akan ditanya mengenai apa hambatanmu ketika melakukan penelitian. Kira-kira kamu sudah bisa nggak mengatasi hambatanmu? Nah, kayak gitu. Kemudian ada sejumlah pertanyaan yang tidak terduga sesuai dengan jurusan kalian. Misalnya kalian bercerita tentang objek penelitian, kemudian dosen penguji itu biasanya akan menyinkronkan dengan judul, dengan rumusan masalah. Nah, pertanyaan-pertanyaan tidak terduga itu misalnya kenapa kok nggak ambil judul yang lain aja? Kok harus judul ini? Padahal di sini kan tidak seperti inilah, seperti itu. Jadi teman-teman itu harus tetap mempertahankan apa yang menjadi alasan teman-teman memilih judul tersebut, supaya teman-teman itu bisa kelihatan bahwa teman-teman itu memiliki komitmen, dan juga teman-teman itu nggak merasa skripsinya itu kayak nggak ada arah gitu, terombang-ambing, kalau disuruh ke sana, kalau disuruh ke sini nggak, tapi teman-teman itu punya pedoman gitu. Jadi ini sharing aku kali ini mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada skripsi kualitatif.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.